Masih di Showtime Basketball, Indonesia Patriot mengalami kondisi pincang di tim. Hal ini dari masalah internal tim, baik itu dari cedera sampai ke paspor pemain Indonesia Patriot. Meski hasil bagus di IBL 2020, pelatih tetap berharap kondisi pincang ini dapat terselesaikan, di mana 20 dan 23 Februari Indonesia Patriot bakal jalani kualifikasi FIBA 2021. Namun masih kadang-kadang ceroboh. Itu harus dilepaskan dari sana ke Hengki Laket, bisa mengatasi. Jawa tuh mendaras. Indonesia Patriots menekuk Satya Wacana pada hari terakhir IBL 2020 seri 4 Yogyakarta. Mereka menang 105 dan 67 di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu 8 Februari 2020. Namun, kemenangan tersebut tidak lantas membuat kepala pelatih Rajko Toroman tenang. Patriots yang merupakan tim nasional Indonesia menyisakan beberapa problem, padahal mereka akan menghadapi jendela pertama kualifikasi FIBA Asia 2021 pada 20 dan 23 Februari mendatang. Salah dua problemnya adalah cedera dan paspor. Selain kedua pemain di atas, Laurentius Stephen juga mengalami cedera sejak seri ketiga. Ia sampai tidak jadi mengikuti kontes menombok dalam gelaran IBL All-Star 2020. Belum lagi Hardian Wicaksono yang belakangan kurang fit. Itu artinya beberapa pemain timnas akan absen saat menghadapi All-Star besok. Mereka berpotensi meminjam pemain dari klub IBL lainnya. Lester Prosper, calon naturalisasi Indonesia, sempat menyinggung waktu istirahat timnas beberapa waktu lalu. Ia mengunggah sebuah foto dengan keterangan berisi rajukan di Instagramnya. Menurutnya, sebagian pemain kelelahan. Arki Wisnu, salah satu pemain senior, juga mengunggah foto yang sama. Ia meminta para pemain timnas diistirahatkan, apalagi mengingat mereka mesti menghadapi agenda penting. Sementara itu, untuk urusan paspor Prosper dan Jawato, Toroman harap-harap cemas. Kedua pemain tersebut rupanya belum mengantongi surat keterangan dari pemerintah. Mereka terancam tidak bisa tampil pada jendela pertama. Jendela pertama kualifikasi FIBA Asia 2021 sendiri akan berlangsung di Jakarta 2 minggu lagi. Timnas mesti berhadapan dengan negara sekelas Korea Selatan dan Filipina. Hasil kualifikasi nantinya menentukan keikutsertaan Indonesia pada FIBA Asia 2021 yang kemudian berpengaruh pada Piala Dunia 2023. Tim Liputan PAL TV. Semoga kondisi Indonesia Patriot ini dapat membaik menjelang kualifikasi FIBA di 2021. Langsung masuk ke informasi selanjutnya, Divisi 1 Palembang Basket League sudah di depan mata, di mana 11 tim terkuat Palembang bakal meramaikan kompetisi bergengsi di Palembang ini. Ditambah dengan diperbolehkannya make pemain asing bintang basket di luar Palembang. Kita tunggu baik keseruannya kompetisi PBL 2020. Kompetensi basket bergengsi di kota Palembang, yaitu Palembang Basket Liga atau PBL 2020. 15 Februari 2020 bakal digelar di Canton Park Arena. Kompetisi Divisi 1 PBL 2020 ini bakal diikuti 11 tim basket terbaik di kota Palembang. Hal ini terungkap dari technical meeting, di mana pembahasan dari pemain yang bakal diterjunkan pun dipublikasikan, di mana tiap tim boleh memakai pemain bintang ex-IBL atau ex-pro maupun ex-Kobatama. Setelah penjelasan aturan main lalu dilakukan drawing, di mana tiap perwakilan klub mulai mengambil kertas nomor untuk memilih berada di grup A atau grup B. Menurut keterangan Direktur PBL, Darwin ungkapkan untuk kompetisi sendiri dibagi 2 grup dengan sistem setengah kompetisi, di mana satu tim paling bawah bakal dilakukan degradasi.
Untuk pembukaan PBL yang divisi 1 ini mulai kapan Kak? Digelar Kak? Pelaksananya tanggal 15 Februari hari Sabtu. Sabtu. Untuk mekanisme pertandingannya macam mana Kak? Setengah kompetisi. Jadi kebetulan 11 peserta, ada yang isi 5 tim, ada yang isi 6 tim, satu punya 20. Ada yang unik dah, yang baru misalnya yang baru. Ya ini yang baru, pesertanya 11 tim. Biasa kalau enggak 10, 12. Jadi ini ada 11 tim, ada yang 5, ada yang 6. Degradasinya cuma 1. Oke, kalau ada pemain-pemainnya Kak? Pemain ya seperti biasa, ada sebagian dari pemain luar juga, sebagian pemain baru, ada muda-muda masuk 17 tahun, 21 tahun ada juga. Pemain luar maksudnya tuh Kak? Pemain luar ada Expro juga, Expro ada pemain dari IBL, mungkin Kobatama, ada juga divisi-divisi dari Pulau Jawa. Oke. Harapan Kak untuk divisi ini gimana Kak? Ya yang paling penting lancar-lancar, semua aman, tidak ada kecelakaan yang serius, cedera-cedera yang serius, semua bisa have fun dalam kompetisi dan kualitas kompetisi semakin baik. Oke. Jadi pemirsa Showtime Basketball, jangan lupa untuk nonton keseruan kompetisi basket Palembang League yang bakal digelar 15 Februari di Canton Park Arena Palembang. PI PAL TV. LeBron James mencetak rekor baru. Ia naik ke peringkat 15 dalam daftar pencetak 3-point terbanyak sepanjang masa. LA Lakers pun menang atas Warriors. Mereka menumbangkan lawan dengan skor 125-120. Bradley Green, James Davis, and JaVale McGee at center. The backcourt, Wiggins gets his first start as a member of the Warriors. The rookie Eric Pascal tracks. They also LeBron James mencetak rekor baru. Ia naik ke peringkat 15 dalam daftar pencetak 3-point terbanyak sepanjang masa. Los Angeles Lakers pun menang atas Warriors. Mereka menumbangkan lawan 125-120 di Cash Center San Francisco, California, Amerika Serikat, Sabtu 8 Februari 2020 waktu setempat. James sendiri mencetak 22 pemain, 8 rebound dan 11 assist hari ini. Sementara Anthony Davis menjadi top skor dengan 27 pemain dan 10 rebound. Duo Lakers itu membuat Warriors kesulitan, belum lagi para pemain lainnya yang ikut produktif. Avery Bradley menambahkan 21 pemain untuk Lakers. Kyle Kuzma 12 pemain dan 6 assist. Dwight Howard 12 poin dan 8 rebound. Rajon Rondo 11 poin. Warriors di sisi lain mengandalkan Marquese Chriss. Sang center mencetak 26 poin dan 9 rebound. Andrew Wiggins, pemain baru yang datang dari Minnesota Timberwolves, membantunya dengan 24 poin. Jordan Poole 19 poin, Alen Smailagic 10 poin. Pada pertandingan hari ini, Lakers unggul dalam beberapa aspek. Mereka juga mampu memasukkan 52,4% tembakannya dengan 3 poin masuk mencapai 14 buah. Pertandingan berlangsung cukup ketat. Lakers hanya bisa menang dengan selisih 5 poin. Namun, mereka berhasil membuka pertandingan dengan posisi memimpin. Lakers unggul 33 dan 25. James dan kawan-kawan kemudian mempertahankan itu pada kuarter kedua, padahal Warriors juga terus menekan. Mereka bahkan mendulang 34 poin saat itu. Untungnya Lakers juga mampu mengumpulkan 33 poin. Skor sementara masih berpihak kepada mereka dengan kedudukan 66-59. Sedangkan di kuarter ketiga, Lakers kembali unggul perolehan poin 30-25. Itu cukup untuk menjaga jarak. Lakers memimpin 96-84. Setelah itu Warriors yang tertinggal 12 poin tiba-tiba memanas. Mereka memangkas ketertinggalan 12 poin menjadi 5 poin saja. Lakers berusaha menjaga posisinya. Waktu semakin sempit, mereka mati-matian untuk menang sampai akhirnya berhasil melakukan itu. Lakers menutup pertandingan dengan kedudukan 125 dan 120 poin. Tim Liputan PAL TV.
Semoga peringkat yang diperoleh oleh LeBron James ini dapat terus naik dan kita ucapkan selamat untuk tim LA Lakers yang telah berhasil kandas ke perlawanan tim Warriors. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Showtime Basketball.